Makanya jadi manusia itu gak pernah anjir. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bahkan al-insan itu manusia itu sangat galim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya orang soleh pun itu juga orang soleh asal manusia tidak nabi itu ya mesti ada dalil. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang mengolah manusia, itu menyebut manusia itu siapa? Jawab, manusia itu mangkarat mahasinuhu masawiyah, orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris, doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kampus. Sama di kampus jadi itu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid terhalangi tarifnya di semua, sehingga orang supaya terus merasa salah. Robbana dalam rasa meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau melepas haji mungkin yang haji itu mangkok karena saya tidak pernah muji-muji haji meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil pernah dengerin masyarakat itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Kenapa ya pulau studi kesuntuh orang kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang suka sabar juga surga, orang yang sering kemarin istri juga surga. Kata semuanya surga terus. Sampai yang mau haji itu juga gimana membahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan ya terus. Jadi artinya ketika Anda muji ibadah haji jangan kira yang ngenes tidak baik, yang ngeluh juga baik, karena mereka ada takdir nggak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam sudah datang dengan solusi-solusi, misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin, orang yang ingin taufik ya Allah mulai subuh sampai matahari terbit gak sama dengan roh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan. Jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hamba. Nah, Islam ini kata Allah alit tapi millata Ibrahim hanifah. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah ya secara wali songo saya punya orang tua di Yerusalem itu sayang sekali sama umat Bahmun juga. Saya sama Profesor Denny sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga tak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Gova dengar pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya, jadi kalau ngambil apa itu pakai tangan itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasud karena ada mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor, kalau apa pakai tangan ini. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana? Beliau itu ya hanya corong Jawa itu berapa, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata itu berapa. Terus beliau bilang gini ke saya seharusnya gimana Mas Pak? Ya kalau Pak Zain ingin jadi wali udah usah menjelaskan, kalau Pak Zain ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau tidak dijelaskan mereka salah paham terus, tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan dia enggak, ya lama jadi walinya, tapi bagusnya orang nggak salah paham. Pak jadi tertawa-tawa. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau ada di Badan Wakaf ya, Sojar ya. Badan Wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Kayak kita tempati sama Pak jadi bertahun-tahun. Tiap hari diskusi. Dan nggak pernah ceritanya beliau itu penting. Saya seneng hujan, khasnya ulama itu seneng. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya idola, kalau pakai saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Kures. Saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lainnya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau juga ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah judulnya kasihkan perempuan.
Rumahnya itu pakai pakaian yang agak ini, agak seksi lah, agak. Terus si Syekhul Azhar tadi saat itu belum Syekhul Azhar, punya 2 permen. Ini ceritanya Pak Boris punya 2 permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Mbak, kamu milih yang mana? Milih yang masih. Padahal bukannya supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai tembus kan. Oh iya. Itu pelajar. Terus aku nantang saya. Gak punya enggak cerita tadi gitu. Kalau saya kembali aja. Kereta itu ada Cina. Gak Sitan. Kamu sama Kiai Jeka. Kenapa? Sitan. Gak Sitan juga sama. Kasih pisang. Dimakan, dikupas gitu. Udah langsung aja. Terus kata nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Boris itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya dia guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius. Tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la taturuhu maksiatum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat yang gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu udah gak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena gak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahunat, guyonan. Itu ada bab ya di kitab Evia, di kitab banyak. Suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi. Karena sudah sepuh, beliau pamit, dan kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang sepuh. Kata Nabi, udah tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. Setelah milan lagi alat minat, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil. Apa faltu binatko, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Nah, beliau ngaji lama, dia dikasih unta tua ya. Silakan kamu bawa unta saya. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya, meskipun tua ya anaknya unta. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu Nabi Ibrahim kembali lagi karena syariat itu. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau ya umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ini umumnya panjang. Beliau yakin petik nyawa panjang, umur panjang. Allah udah jawab enggak. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma anggur. Itu setiap dimakan ibunya meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, giginya keluar. Jawabnya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi. Rain or shine, hot or cold, strengthen your immune system with 1,000 milligrams of vitamin C so you don't fall sick easily. Drink UC 1,000 vitamin daily, healthy inside, fresh outside. Jawaban terus masuk kamar, jawab sedikit dengan terus membatalkan banyak. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, tuh mau ngaran ya tua ya tetap sehat, tetap wah itu itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau nggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita ya, supaya kita berislam itu ceria. Saya bangun itu meskipun dia top, senangannya gitu, bapak saya. Tapi hujan itu ada yang wajib. Saya dulu itu jangan, ini cerita ya, mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Soalnya nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut top. Saya pernah menjumpai 3G besar, 3G besar. Dia top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri, atau dengan siapa lah, dengan perempuan. Itu
Kalau di Arab itu senangannya pakai Salma, Laila Majnun Salma. Kalau di Jawa tak kasihan korbannya itu. Tapi itu contoh saja. Itu si Kiai Tiga tadi tidak ngefek, malah tanya gitu, apa perempuannya cantik? Oh, cantik sekali Mbak. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu yang pertama stop. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang kayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip ini ya, yang publikasinya ada ya gosip ini kan. Cuma Kiai Tiga di posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya. Singkat cerita seorang itu pulang bilang, itu kalau saya bilang iya dengan saya menuju orang lain itu salah. Jadi saya kalau saya bilang iya dia akan benar. Maka untuk mengalihkan cara nuduh jadi guyonan. Jadi guyonnya itu karena kalau dia tadi bilang iya, dia mengiyakan. Dan itu artinya kok tak punya dosa besar karena nuduh orang lain. Diperparah dia kayak besar kan, orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi maka dialihkan. Ayo itu sampai segitunya kearifan kan. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah, Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi Cuk. Jangan-jangan kamu hanya mudah, tapi tidak sampai isi. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi aplikasi itu, jangan-jangan otak kamu sudah agak error. Saking nggak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu bukti. Yang dulu para orang soleh mungkin dari bukti supaya nggak surga. Sekarang orang mencari-cari bukti. Dan itu dilarang, mana jasa seorang tak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu kearifan ya yang saya dapatkan dari Pak Hod, dari Pak Zaini, dari Pak Bres. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis terhadap orang lain. Tapi kalau kamu rela tidak. Nabi dulu itu rela sekali. Ketika beliau ngaji, sadar pemuda lewat bawa cangkul mengabdikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji udah. Jawabannya Nabi ini, jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja. Kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya, jadi dia asal. Jadi Nabi relax saja, tidak terus. Nah, kenapa kita butuh relax? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Itu wali-wali Songo itu terus sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ketika sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas kalau panggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tentu saja ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa, jadi tidak langsung. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya hanya satu, masuk peristiwa khianat. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh beras supaya dapat daging yang bagus di atas nama kata. Di agama ini dijual mulai 10 kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah sama menyedot wisatawan berapa, wisatawan religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa ini dunia seperti itu. Jadi mulai dulu agama itu ya sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah yang ngasih saya siapa? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi. Itu hebatnya Nabi itu. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarah. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah,
kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rezeki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan menjaga demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andai kan tidak ada orang Islam yang cakap politik, pertama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat jangan larangan, belajar dengan larangan, sejarah. Makanya mulai dulu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak sholat, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya, rata-rata ya politik, mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh ya yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti percaya. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islam, meskipun tidak negara Islam, tapi hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama. Coba bayangkan kalau kita jadi korup, Korea Utara, pusing. Jadi, nah, itu uniknya. Lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada sentuhan. Jika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang ke Jogja. Itu Mbak Ahmad Dahlan itu teman dekatnya bahas. Saya tahu banyak tentang namanya dulu Darwis. Dulu ngajinya sama pernah Yudhil Tiami di sini. Dulu ngaji bahasa oleh daerah Mbak Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbak Hasim. Ketika di Mekah yang Mbak Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotim Minangkabau itu ya sama bahas. Nah kebetulan Mbak Ahmad Dahlan hidup di Jogja, zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya yang Mbak Hasim tempat di Jombang itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul hal. Beliau punya metode yang beda, tapi tidak masalah, mulai dulu tidak masalah. Kemudian yang kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu itu ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi bahwa benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu, karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi, kalau saya tolong dibeli janji ada orang janji sama saya ke tempat waktu, saya bisa marah, pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Geli nggak cantik. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, maaf ya saya tidak bisa datang hari ini, tidak apa-apa. Pasti malu tuh. Atau yang nyelain janji kiai, coba mulai sebut tepol, dibuat nama-nama. Gayanya aja kita marah karena full wajib, ingkar. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al-Azhar sana, kalau cerita orang-orang alim masyhur, tempat maksiat mau dihabisin sama orang yang sangat keras. Bisa Mutawali Saro ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Ditanya sama saya Mutawali, kalau mereka ke neraka, akan ada dari jamurot dan nabi, apa seperti itu yang dikira umatnya mati masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat. Sudah jangan dihabis.
kamu berproses ikut metobatkan mereka. Urusan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik, ini semuanya ingin Allah lihat semua kalau kembali mereka tuh bukan lunak dengan arti mengambil maksiat satu kebaikan itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu apa maksiat itu baik, itu bahaya. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti dia kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas kira-kira bisa kamu sama anak ditantang minggat saja pusing ya. Makanya terus nah ini saya baca teks aslinya ya supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya